Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga antum semuanya dalam kesehatan selalu insyaallah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu insyaallah. طيب قد شرحت لكم الهاتف الأول الثاني والثالث والآن موسى وفرعون. طيب كان فرعون موسى ملكا ظالما. كان فرعون, bahwasanya Fir'aun adalah seorang raja yang zalim, ya, seorang raja yang zalim di masa Nabi Musa alaihi salam. Walam yakun minal fir'aunah, ya, dan tidak ada, ya, Fir'aun, ya, fir'aunah ini jamak, ya, jamak dari Fir'aun, jamak, ya. Fir'aun asyaddu ghilzah. Jadi tidak ada, ya, raja-raja Fir'aunah yang lebih kejam kecuali Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Asyaddu itu sangat, ya, lebih. Ghilzah, ya, ghilzah ini kejam, bisa keji juga bisa. Ghilzatun, ghilzah, ya, ghilzah artinya kejam, bengis juga bisa, ya. Wala aqsa kalban, dan dia adalah orang yang, atau seorang raja yang hatinya keras, ya, tanpa ampun gitu kan. Kana yu'azibu Bani Israel, dia menyiksa. Azaba yu'azibu ini menyiksa, ya, Bani Israel. Jadi dia selalu menyiksa Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel itu dari zaman dulu, ya, selalu tertindas sampai sekarang lah gitu, ya. Sampai sekarang dia sebenarnya tidak punya negara, ya. Sekarang dia menjajah Palestina. Faja'ala minhum man ya'mal qasrihi, ya. Kemudian Bani Israel dijadikan oleh Fir'aun, ya. Fir'aun untuk apa? Untuk bekerja di qasr. Qasr ini istana, ya. Wa minhum man yabni lahu. Kemudian dia dijadikan sebagai kuli bangunan, ya, yaitu Bani Israel, dikerja paksa dan lain sebagainya. Wa minhum man yazra' fi mazarihi. Kemudian dia dijadikan sebagai petani untuk apa? Untuk kebutuhan, ya, Fir'aun ini. Nah, dia punya pertanian luas, jadi dikerjakan, ya, pekerjanya dari Bani Israel. Baik. Kemudian waqad qala al-munajjim, ya, waqad qala al-munajjimun. Al-munajjim ini ahli nujum, ya, al-munajjim, ya, ahli sihir lah gitu, ya. Karena di sekelilingnya Fir'aun itu ada ahli nujum dan ahli sihir. Ya. Kemudian pada suatu hari, ya, seorang munajjim ini meramal, ya, meramal. Dia mengatakan kepada Fir'aun, qala Fir'aun, inna tiflan min Bani Israel sawfa yulad fi hadhil ayyam huwa ya'rif al-munajjim. Jadi seorang munajjim ini sudah mendapat bocoran lah, ya, bahwasanya ada seorang anak, anna tiflan, ya, ada tifl, ada anak dari keturunan
Bani Israel, ya, Bani Israel yang mana dia akan dilahirkan. Saufa yuladu fi hadhil ayyam, ya, di hari ini. Wa yaqdi 'alaika, dia akan menghabisimu. Qada 'alaika artinya dia akan membinasakan kamu gitu ya. Akan membunuhmu juga bisa. Karena qada yaqdi ini banyak artinya ya, bisa menghabiskan, bisa melakukan ya, bisa menghabiskan ya. Wa yukhrijuka min ardika, kemudian dia akan mengeluarkan kamu ya dari negeri ini ya yang kamu kuasai wahai Fir'aun gitu ya, ya Mesir maksudnya gitu ya. Wa yubaddilu dinaka, dan anak ini nanti akan menggantikan agamamu karena Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi dia ini seorang munajim meramal ini semua ini ya. Baik. Khafa Fir'aun. Nah, seorang Fir'aun mendengar ini otomatis dia merasa takut. Khafa ya khafu, itu takut ya. Min Bani Israel, dari bangsa Israel atau dari Bani Israel. Wa mara junudahu ayyazbahu, akhirnya Fir'aun menyuruh semua bala tentaranya yazbah ya, menggorok atau membunuh ya, membunuh kulla zakarin yulad, setiap ada yang melahirkan, ibu-ibu ya, melahirkan anak laki-laki langsung diambil ya, langsung diambil kemudian langsung dicemplungkan atau mungkin langsung digorok, dibunuh ya, dibunuh. Beda dengan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam ya, anak-anak perempuan malah dibunuh. Nah, kalau masa Fir'aun, anak laki-laki yang dibunuh. Nah, gitu. Wa yatruku kulla unsa. Nah, kemudian kalau yang perempuan sudah dibiarkan ya, dibiarkan hidup, tidak dibunuh ya, karena tidak membahayakan menurut dia ya, Fir'aun. Tidak mengancam ya, dia sebagai raja. Wa fi dzalikal waqt yulad Musa alaihissalam, dan betul ya apa yang dikatakan oleh munajim ini bahwasanya Musa dilahirkan di hari itu juga ya. Kemudian wa kana tiflan hasan as-surah ya, Musa alaihissalam ya adalah bayi yang indah sekali gitu kan, lucu ya, lucu ya. Kalau antum lihat bayi kan mungil, mungkin gemes gitu kan. Hasanus surah ya, bentuk yang bagus gitu ya, rupawan gitu kan. Fa khafat ummuhu, akhirnya ibunya Musa alaihissalam takut, waduh anak saya anak saya laki. Nah, dia merasa takut. Ibunya Musa alaihissalam takut apa? Untuk dibunuh, karena selalu ini apa namanya, tentaranya Fir'aun ya, selalu keliling ya, keliling kota ya, digedor-gedor mana perempuan yang hamil, yang melahirkan anak laki-laki langsung diambil. Nah, ini yang ditakutkan oleh ibunya Musa alaihissalam. Fauha. Nah, di situ Allah memberikan ya, Allah memberikan wahyu ya kepada ibunya Musa alaihissalam. Apa wahyunya? Ya tasna'u sunduqan, disuruh untuk membangun atau membuat sebuah kota terbuat dari khosyab. Khosyab ini kayu ya. Nah, itu wahyu
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Musa alaihissalam. Wa tada'at tiflaha, kemudian disuruh meletakkan anaknya itu di kotak tadi. Nah, kemudian tsumma tadahu fin nahar, setelah itu disuruh apa? Disuruh dihanyutkan di sungai. Kok malah seperti itu gitu wahyunya, nah, gitu. Wa tada'u Musa alaihissalam Muhammad fis sunduk, ya, sesuai dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Musa, akhirnya dikerjakan. Dia bikin kotak dari kayu, kemudian setelah itu dia taruh anaknya di kotak tersebut, kemudian dihanyutkan, ya. Wa tada'us sunduk fin nahar kama auhallahu ilaiha wa qalat li ukhtihi unduri. Kemudian ibunya Musa alaihissalam menyuruh kepada anaknya, ya, unduri ilaihi min ba'idin, disuruh ada ada anak perempuannya, ya, untuk melihat, ya, bagaimana keadaan kotak tadi, diikutin dari jauh gitu, ya. Fauha summa mada wa tada'at as-sunduk fin nahar kama Allah summa wa qalat li ukhtihi unzuri ilaihi min ba'id. Ya, jauh dilihat dari kejauhan bagaimana keadaan kotak tadi. Duna an yaraka ahadun, tanpa kamu dilihat oleh orang lain, ya, gitu maksudnya. Famasyat ukhtuhu, akhirnya dia berjalan, mungkin jarak berapa meter, ya, dari kotak tadi, diikuti terus dari belakang, ya. Ada syatin nahar, tentu di pinggir, ya. Syati itu pinggir, ya. Syatin nahar, ya, pinggir sungai gitu kan. Wahya tanzur min ila sunduk lita'rifa madza yahdusu lahu, ya, mengikuti kotak tadi, ya, untuk mengetahui. Lita'rif madza yahdusu lahu, hadasa yahdusu ini artinya apa yang akan terjadi, ya, lahu ini kepada Musa alaihissalam yang di dalam sunduk tadi. Baik. Sara as-sunduk fin nahar. Nah, akhirnya kotak tadi, ya, terhanyut di sungai hatta qarba min kisr Fir'aun. Akhirnya kotak tadi menghampiri apa? Qasr Fir'aun malahan, ya. Malah sampai ke istananya Fir'aun. Kanat jawaril qasr, ya, di samping qasr tuh kebetulan ada permaisuri lah, ya, istrinya Fir'aun lagi apa? Ya getasilna, ya, mungkin istri-istrinya lagi pada mandi fin nahar, ya, mungkin kalau di pinggir sungai Mahakam, ya, mungkin kayak gitu, ya. Fawajatna sunduk, akhirnya ibu-ibu itu, ya, melihat sunduk tadi, kemudian diambillah, ya, diambillah kotak tadi. Ternyata di dalamnya apa? Nah, mungkin sudah dibuka. Wa dakhalahu ila imrati Fir'aun, kemudian dia serahkan kepada istrinya Fir'aun. Futihas sunduk, akhirnya apa? Ya, istrinya Fir'aun, ya, membuka kotak tadi, yang didapat apa? Fawajada fihi tiflun jamilun. Nah, dia mendapatkan seorang bayi yang lucu, mungil, ya, menggemaskan.
Falamma nazarat ilaihi imratan Fir'aun ahabbahu. Ya, ketika dia melihat ya bayi tadi, ya istrinya Fir'aun, akhirnya dia langsung jatuh cinta, ya, jatuh cinta kepada anak ini, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Baik, nastamir. Ghadiba Fir'aun, malah marah Fir'aun. Wa qala li rijalihi. Marah sekali Fir'aun. Sedangkan Fir'aun menyuruh tentaranya untuk membunuh siapa saja yang ibu-ibu melahirkan seorang laki. Lah ini ya, kok ada bayi laki-laki begitu di istananya Fir'aun, langsung murka Fir'aun. Akhirnya apa? Waqala lirijali uqtulu. Fir'aun langsung berseru, ya, teriak, bunuh itu anak, gitu kan. Walakin imra'atuh, tapi istrinya Fir'aun ya langsung menyela, ya, menahan. Qalat lahu, ya, kebetulan mungkin belum punya anak mungkin ya Fir'aun. Kemudian istrinya Fir'aun menahan, kemudian dia berkata kepada Fir'aun, utrukhu, tinggalkanlah, semoga dia ini bayi ini sebagai apa? Qurrata ainin, ya, sebagai penghibur lara, ya, sebagai penghibur kita lagi, penghibur kita di istana ini, karena nggak ada anak gitu. Ainin lu amada qurrata ainin li, untuk saya, kemudian bagi kamu, asa ayam fa'ana, semoga anak ini bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Au nattakhidhu walada, atau kita ambil sebagai anak. Nah, begitu. Faqala Fir'aun, huwa laki. Nah, langsung dia marah ya. Udah, itu buat kamu saja, bukan untuk saya, ya, gitu kan. Huwa laki. Nah, huwa ini artinya kembali ke Musa alaihissalam, ke bayi tadi, tiflun tadi. Laki ke istrinya Musa alaihissalam. Farsalat ila man haulaha. Akhirnya dia mengirim istri Firaun itu ila man haulaha minal murdiat. Ya, karena ini bayi, otomatis kan pingin nyusu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya istri Fir'aun ini mencari seorang penyusu. Murdiat itu artinya penyusu, ya. Penyusu, ya.